Bicara soal corona, pasti tidak lepas dari kesiapan pemerintah kita dalam menghadapi kasus tersebut. Mulai dari kebijakan kesehatan masyarakatnya, kebijakan ekonomi, hingga ke kebijakan pendidikan. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, kita harus mengenal apa sih corona. Jadi corona itu adalah virus yang muncul pertama kali di Cina pada Desember 2019. Virus ini bisa ditularkan dari manusia ke manusia melalui kontak langsung. Misalnya, ada seorang yang terkena virus corona, lalu ia bersin dan mengenai tangannya. Nah, ketika tangan itu menyentuh meja, maka virus akan menempel di meja. Nah, selanjutnya, jika ada orang lain yang menyentuh meja tersebut, maka virus itu dapat menempel di tangan orang yang menyentuhnya. Selanjutnya, jika orang tersebut menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka kemungkinan besar dia dapat tertular virus corona. Lalu, untuk gejala yang dialami oleh seseorang yang terkena virus tersebut adalah yang pertama, demam tinggi sekitar 38 derajat Celcius, lalu mengalami flu, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Dan kemungkinan terburuknya adalah dapat menyebabkan kematian. Kematian terbesar muncul di kalangan usia lanjut sekitar 40 tahun ke atas, dikarenakan biasanya di usia tersebut kekebalan tubuh sudah mulai menurun. Lalu untuk menghindarinya, pemerintah sebenarnya sudah melakukan pencegahan, yaitu dengan menerapkan social distancing, bahkan physical distancing. Hal ini diharapkan dapat menekan pertumbuhan virus karena dengan mengurangi kerumunan, maka virus tersebut akan sulit untuk berkembang. Dan diharapkan masyarakat dapat menerapkan pola hidup bersih sehat, yaitu dengan sering-sering melakukan cuci tangan dan menggunakan masker di kegiatan keseharian. Melihat besarnya efek atau dampak dari virus tersebut, pemerintah juga menerapkan kebijakan di bidang pendidikan, yaitu dengan menerapkan pembelajaran online. Jadi pelajar di Indonesia diliburkan, sebenarnya bukan diliburkan sih, diminta untuk belajar di rumah menggunakan media online. Nah, selanjutnya untuk membahas lebih jauhnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, kita tentu saja akan membahas mengenai dampak dari corona. Corona sendiri memiliki dampak yang berbagai macam yang bisa kita rasakan mulai dari bawah sampai ke atas. Nah, salah satu dampak dari yang paling mematikan dari corona yaitu corona bisa membuat orang meninggal, padahal hanya virus tapi bisa meninggal. Nah, kemudian orang-orang bisa kehilangan pekerjaannya karena pekerjaan tersebut orang-orang tidak bisa mempunyai penghasilan. Bahkan saat ini bisa berstatus ODP. Nah, turun pangkat menjadi ODP alias orang duwe penghasilan. Nah, karena tidak punya penghasilan tersebut, orang-orang tidak bisa makan. Karena tidak bisa makan, orang tersebut bisa meninggal. Bisa dicek pada berita yang terbaru, orang itu karena tidak mempunyai penghasilan, karena pekerjaannya telah hilang, orang tersebut meninggal karena tidak bisa makan selama 2 hari. Nah, selain itu, akibat dari corona bisa dirasakan dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kita bisa rasakan bahwa corona ini membuat kita tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung. Tatap muka ini penting, karena dengan tatap muka ini kita bisa berinteraksi langsung dengan guru kita, dengan dosen kita. Bahkan kalau kita tidak bisa mengenai tentang suatu hal atau suatu materi dalam pelajaran tersebut, kita bisa bertanya langsung. Nah, kalau begini, karena corona ini kita hanya bisa melakukan tatap muka secara online, bahkan terbatas. Bahkan dengan online tersebut kita merasa kesusahan sendiri. Nah, itu beberapa dampaknya. Kemudian terkait corona, pemerintah dalam bidang pendidikan terutama mengambil beberapa kebijakan untuk menangani atau untuk menghentikan kasus penyebaran corona ini.
Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani atau memberhentikan penyebaran corona, terutama dalam bidang pendidikan, pemerintah mengambil beberapa kebijakan, yaitu salah satunya dihapuskannya UN, kemudian diberlakukannya kuliah daring. Nah, itu salah satu kebijakan-kebijakannya. Beberapa kebijakan lain nanti akan dibahas secara lengkap oleh teman saya. Ya, di sini saya Makmul Sa'dillah akan membacakan berita yang dengan headline Ujian nasional ditiadakan karena Corona atau COVID-19. Bagaimana persyaratan kelulusan siswa? Pemerintah memutuskan meniadakan pelaksanaan ujian nasional atau UN 2020. Keputusan diambil setelah Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim menggelar rapat terbatas lewat video telekonferensi. Keputusan diambil untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 yang kian memakan korban. Peniadaan UN ini menjadi penerapan kebijakan social distancing atau physical distancing untuk memotong rantai penyebaran virus corona. Kemendikbud dan DPR juga telah sepakat pelaksanaan UN 2020 untuk tingkat SMA sederajat, SMP sederajat, dan SD sederajat ditiadakan untuk melindungi siswa dari COVID-19. Selain itu, menurut Mendikbud UN, saat ini bukan lagi menjadi prasyarat kelulusan, maka tidak ada beban berat manakala UN yang terakhir ini ditiadakan. Nadiem mengingatkan, prasyarat kelulusan adalah melalui ujian sekolah yang digelar oleh masing-masing sekolah. Dia membolehkan ujian sekolah tetap digelar, namun mempertimbangkan kewaspadaan, yakni dengan tidak menggelarnya secara langsung atau secara tatap muka. Kemendikbud juga mengeluarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus. Dalam surat edaran ditandatangani Nadiem Makarim 24 Maret 2020, pembatalan UN karena lebih mempertimbangkan kesehatan dan keamanan para siswa. Dengan dibatalkan UN tahun 2020 ini, maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Halo, perkenalkan nama saya Ajeng Jasnatika. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbicara mengenai respon Universitas Negeri Yogyakarta khususnya dalam menghadapi virus corona yang sedang melanda saat ini. Kita ketahui bersama bahwa virus corona dapat menyebar ketika kita berinteraksi langsung dengan orang yang terinfeksi. Sedangkan pendidikan pada umumnya dilakukan dengan kita berinteraksi langsung dengan orang lain. Di dalam kelas, kita berinteraksi, kita berkontak fisik langsung dengan orang lain. Namun pada saat ini, tatap muka di kelas atau proses pembelajaran di kelas tidak mungkin dilakukan karena ditakutkan virus corona ini akan semakin menyebar luas sehingga korban semakin bertambah banyak. Maka dari itu, Universitas Negeri Yogyakarta khususnya merespon dengan cara memberlakukan beberapa kebijakan, salah satunya yaitu mengganti kuliah tatap muka langsung menjadi kuliah online. Tidak hanya kuliah online, namun hingga sidang skripsi dilakukan juga secara online. UNY memberlakukan kebijakan ini bukan dengan atau tanpa tujuan, namun pada intinya Universitas Negeri Jakarta tidak memberlakukan tatap muka di dalam kelas supaya virus ini tidak menyebar semakin luas. Nah, itulah salah satu contoh respon dari universitas dalam menghadapi virus corona yang sedang melanda saat ini. Ya, selamat malam. Mungkin di sini saya sebagai perwakilan dari mahasiswa dan beberapa masyarakat ya mengenai tentang beberapa kebijakan dari kampus dan pemerintah mengenai virus COVID ini. Kalau dari kampus sendiri ya, menurut saya juga bagus kita diberlakukannya kuliah online karena untuk mengurangi penyebaran virus COVID ini. Tapi yang sebenarnya adalah untuk siapa sih kita diberlakukannya kuliah online ini, untuk mahasiswa sendiri atau untuk kampus sendiri? Kan kita juga belum tentu tahu atau belum 100% diberlakukannya kuliah daring ini itu mengurangi penyebaran virus COVID. Bisa saja mereka para mahasiswa yang lain tuh mengerjakan atau kuliah daring sambil berkumpul.
kan sama saja, tetap menyebarkan maupun tidak menangguhkan kebijakan dari pemerintah. Nah, atau mungkin untuk melindungi lingkungan kampus sendiri, karena yang kita tahu bahwa kalau kita seperti ini kan kampus kosong, jadi yang pastinya itu adalah kampus aman dari COVID. Kemungkinan seperti itu, yaitu menurut pandangan saya. Tapi kalau ya untuk kebijakan tersebut ya mungkin perlu beberapa koreksi. Kan kalau kita kuliah daring ini kan pastinya juga perlu banyak pertimbangan, karena kan setiap individu dari mahasiswa itu kan berbeda. Ada yang mulai dari keterbatasan peralatan atau keterbatasan ya sarana dan prasarana pendukung, misalnya seperti kekurangan laptop atau tidak punya laptop, atau HP-nya yang kurang canggih. Itu kan juga salah satu sebagai hambatan dari para mahasiswa untuk diberlakukannya kuliah daring ini. Mungkin kalau untuk kuliah daring ini bisa saja kita melakukan tugas offline, tidak perlu selalu online. Misalnya di jam tersebut kita harus melakukan atau menjalankan tugas yang hanya bisa dikumpulkan dalam waktu tersebut. Menurut saya itu kurang efektif. Nah, itu menurut pandangan saya di bidang mahasiswa. Kalau di bidang masyarakat sendiri, saya sebagai masyarakat Indonesia ya, sebagai kaum awam juga sungguh mengapresiasi kebijakan dari pemerintah tentang diberlakukannya lockdown ini untuk mencegah ya penyebaran virus tadi. Tapi juga perlu banyak pertimbangan. Karena apa? Karena kalau semuanya kita lockdown, kita tidak boleh keluar atau kita keterbatasan untuk kesana dan kesini, ya nanti gimana kita bertahan hidup di rumah gitu loh. Kalau pemerintah juga tidak mendukung, kan sama saja itu membunuh secara perlahan. Ya mungkin itu dari saya tentang pendapat saya tentang kebijakan dari pemerintah maupun kampus akan virus COVID ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafin Kufron Syaifullah. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang sudah diuraikan oleh teman saya sebelumnya, namun dalam perspektif Pancasila. Jadi dalam perspektif Pancasila ini terdapat 3 nilai, yaitu yang pertama nilai pokok, kemudian yang kedua nilai instrumental, yang ketiga yaitu nilai praksis. Untuk nilai yang pertama yaitu nilai pokok, berdasarkan permasalahan tersebut mengacu pada sila keempat. Sila keempat ini dimana kita mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, karena tiap pribadi memiliki peran untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan cara physical distancing. Dalam bidang pendidikan, maka diberlakukanlah SFH, yaitu study from home. Kemudian yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental ini tertuang pada PP Peraturan Pemerintah 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19, yang lebih tepatnya pada pasal 4. Kemudian yang terakhir yaitu nilai praksis, mengacu pada sila keempat bahwa pengutamaan musyawarah atau mufakat dalam mengambil keputusan diprioritaskan dalam mewujudkan kedamaian bagi segenap masyarakat. Berdasarkan sila tersebut, maka pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk membuat PP nomor 21 tahun 2020 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sehingga diberlakukanlah SFH, yaitu study from home. Kemudian ditiadakannya UN pada tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.